Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ya abai wa ummahati? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Fatihah dengan niat semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, menunjukkan kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Baik, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Masmuk ya ummi. Min aina anti? Subahul khair. Subhan nur. Mana subahul khair? Selamat pagi. Jawabannya subahun nur. Kenapa, Bu? Iya. Iya, nur cahaya. Iya. Iya. Kalau selamat siang biasanya dipakainya itu memang kebiasaan di sana subahul khair. Kalau mengucapkan selamat siang, naharun sa'idun. Iya, sa'idun naharukum sa'id. Selamat siang. Sa'idun mubarakun. Iya, Sa'idun memang bahagia. Tapi diungkapkan untuk menyatakan selamat siang. Naharukum, kalau kum memanakum. Nah, kalian. Naharukum sa'idun. Jawabannya mubarakun. Sa'idun mubarakun. Nah, aslinya kita suka mendengar ya kata mabruk itu adalah mabruk. Apa makna mabruk? Iya, diberkahi. Mabruk itu diberkahi. Enak. Iya, terima kasih. Syukran. Kaosnya bagus ya. Iya. Aslinya ketika kita sering mendengar mabruk dengan maksud diberkahi, tetapi yang asli adalah mubarak yang sesuai dengan kaidah. Nah, meskipun kita masyhur ya di mabruk alfa mabruk, tapi sebenarnya tidak sesuai kaidah. Yang benar adalah mubarak artinya. Iya, yang nyanyi itu. Dari baroka. Nah, kalau baroka, apa makna baroka? Memberkahi. Fi'il apa nih, Bapak Ibu? Madi. Fi'il. Nah, kemarin sudah kita kenalkan ya, fi'il yang ditambahin apa ini? Enggak. alif. Kalau ya memang huruf mudhari ya. Ya itu kan hurufnya mudhari. Huruf mudhari ya, ta, nun dan hamzah dan nun. Baroka tambahannya alif. Nah, suka kita dengar barakallah. Barakallahu, fa'ilnya siapa Bapak Ibu? Lima tadi itu, Pak. Nah, barakallahu
Mada berkah bersama pengen ngomongnya gimana maksudnya? nama perusahaan katanya. Nah, ini kan fi'il ya Bapak Ibu ya. Fi'il boleh berarti limada bidomah fa'il. Yang memberkahi adalah Allah. Nah, memang ada fi'il yang nyambung dengan harfu jar. Nah, jadi setelahnya harus harful jar. Ada fi'il yang harus ada hubungannya dengan harfu jar. Nah, yang suka kita dengar adalah barakallahu. Nah, fi secara umum. Nah, ya. Pasti ada sambungannya harfu jar. Setelah ya fi. Nah, betul fi di dalam. Ketika kita mendengar doa Nabi, orang yang menikah, barakallahu laka. Nah, laka. Wa baraka alaika. Ada setelahnya harus ada harfu jar. Iya, ini kita yang pakai satu dulu ya. Lakuma bisa. Dalam kemudian alaika. Ada kata-kata kerja Bapak Ibu yang memang harus ada setelah itu nyambung harful jar. Kalau seperti ini memang akan memiliki arti yang berbeda. Kalau setelah li kan kemarin masih ingat ya, li untuk. Nah, tetapi di sini kadang-kadang memiliki definisi yang berbeda. Laka itu berarti Allah memberkahi setiap kemudahanmu. Kemudahan. Alaika dan setiap kesusahan. Li berarti hal-hal yang mudah. Ala berarti hal-hal yang sulit. Nah, berarti seperti itu. Kan dua kali kan diucapkan kan ya. Barakallahu laka wa baraka alaika. Nah, dua kali harfu jar. Seolah-olah dua kali subjek. Seolah dua kali objek. Artinya Allah memberkahi dalam kemudahan dan memberkahi dalam kesulitan. Iya, yang laka. Nah, fi'il yang nyambung dengan harful jar. Kembali. Iya, kalau misalkan ibu ketemu teman perempuan yang baru menikah berarti kembali laki. Iya. Nah, kalau ketemu dua-duanya lakuma. Iya, berdua. Memang kemarin nggak kita pakai ya, yang berdua ya. Cuman anta sama antum, anti sama antuna. Yang antuma memang nggak kita fokuskan, takutnya banyak pada bingung di situ. Nah, ini fi'il yang harus ada kaitannya dengan harfu jar. Madza naqul fil arabiyah, menyukai. Ya, boleh kita pakai uhibbu. Boleh kita pakai roghibah. Roghibah yarghabu. Roghibah yarghabu. Kalau kita tambahin roghibah fi. Nah, harus ada kaitannya dengan harful jar. Memang kalau kita mau mengucapkan suka, misalkan saya suka tidur, menggunakan roghibah. Roghibtu, nah sahih. Roghibtu, nah, harus ada dengan harfu fin naum. Roghibtu fin naumi. Nah,
harus ada keterikatan dengan harful ya rogib tuh kalau mau madi. Kalau nggak suka, ini adalah suka fi, sama-sama rogibah. Tapi kalau rogibaan sama-sama hafujar, an berarti tidak suka. Saya nggak suka tidur, berarti rogib tuh anin. Saya nggak suka makan aja ya, saya nggak suka makan misalkan. Rogib tuh anil akli. Nah, rogib tuh anil akli. Artinya sama-sama rogibah. Tetapi tidak semuanya, hanya sedikit saja. Ini kita memperkenalkan memang ada beberapa kaitan hafujar dengan fi'il ya, Bapak Ibu ya. Artinya berbeda. Ketika kita mengucapkan fi sama an, sama-sama berbeda. Sama-sama, maksudnya sama-sama rogibah. Nah, di dalam, betul. Iya, betul. Jadi, nah, makanya yang kita kenalkan kan umumnya dulu ya, Bapak Ibu ya. Umumnya dulu. Nah. Kemarin ada di pengajian bahas surah Maidah. Yang kata-katanya gini, mata dibalas mata. Terus Al-ainu bil. Nah, bil aini cukup. Iya. Ya, cukup untuk menerangkan al-ainu bil aini, al-anfu bil anfi. Ya, jadi iya bi dengan. Jadi ketika sudah mengatakan bi sudah jelas bahwasanya itu sebagai balasan. Kalau yang dilukai mata dibalas mata, yang dilukai hidung dibalas hidung. Nah, sama hafujar juga. Iya, hafujar bi. Nah, ini adalah fi'il-fi'il yang nyambung dengan hafujar. Nah, memang dasarnya, umumnya dan dasarnya kita menyebutkan fi itu artinya apa? Di dalam. Nah, tetapi yang hal-hal yang seperti ini tidak bisa kita menerjemahkan secara letterlek di dalam. Sama. Allah mana Allah secara umum dasarnya di atas. Nah, tapi untuk hal-hal yang seperti ini kita tidak perlu tidak bisa menerjemahkan secara letterlek di atas. Allah memberkahi atasmu hendak. Tetapi Allah memberkahi kemudahanmu dan kesulitanmu. Oli berarti kemudahan, Allah berarti kesulitan. Tetapi tidak banyak Bapak Ibu. Tapi yang dasarnya yang paling penting ya kita tahu bahwasanya li itu untuk, Allah di atas, fi di dalam, an dari. Nah, dari atau tentang. Tapi apakah semua fi'il seperti ini? Enggak, bahkan cuma sedikit saja. Misalkan kita mengatakan melihat. Nah, nadhoro ya? Nadhoro. Yang kemarin kita perhatikan ro'ayaro. Boleh nadhoro, boleh langsung ke objeknya. Ana nadhortu alba, saya melihat pintu. Nah, nadhortu albaba. Nadhortu albaba. Nah, boleh nggak kita tambahin saya melihat ke pintu? Boleh, karena secara umum memang juga dipakai. Nadhortu ila. Nah, ila kalau pakai ila berarti sahih. Nah, limadha ilal bil kasroh li ilbabi. Cuman kalau kita bilang ilal babi berarti tidak ada objek dalam dalam kaidah ini tidak ada objek karena ada harful fujar ya dalam kaidah nahwu ya. Hanya mungkin ya kalau di dalam bahasa kita tetap namanya objek yang dilihat. Nah, tetapi ketika kita makan nazartu al-baba baru ada objek. Nah, tadi kan nahwu itu kaidah nahwu atau kaidah sorof? Nahwu. Kalau sorof kan kata, membahas kata. Iya. Nah, nahwu membahas susunan dan harokatnya.
Iya, susunan kalimat. Kalau nahwu kan sebenarnya Bapak Ibu kita sudah nahwu dan sorof secara praktis, tidak secara definisi. Kita sudah mengetahui subjek bidomah, fa'il bidomah itu sudah masuk kaidah nahwu. Sorof juga kalau nazartu, kalau nahnu nazarna, kalau Fatimah, nah perubahan kata itu sudah termasuk sorof secara praktis, secara praktek maksudnya. Nah, jadi kalau nahwu itu susunan beserta pangkatnya. Pangkat dasar, Bapak Ibu, apa yang kita kenal pangkat dasar? Susunan yang ada unsur fi'il dan susunan yang tidak ada unsur fi'il. Nah, yang ada unsur fi'il berarti isinya pasti fi'il dan fa'il. Yang tidak ada unsur fi'il pasti isinya mubtada dan khobar. Nah, itu pangkat dasar dalam nahwu sebelum dikembangkan ke hal-hal yang lain, dikembangkan dengan mudhof dan mudhof ilaih yang sudah kita kuasai semua ya Bapak Ibu ya. Naat dan man'ut, nah sudah dikuasai Bu ya. Nah. Ya. Nah. Yubariku. Iya, setelah itu ada hafujarnya. Nah, umumnya barakallahu fika. Nah, boleh kita fika. Fi misalnya fi. Fik. Nah, barakallahu fik. Nah, atau buat kalau kita bilang hanya barakallahu itu enggak lengkap. Belum lengkap. Ya sudah lengkap kalau secara susunan nahwu sudah lengkap karena ada fi'il dan fa'il. Sekarang yang sedang kita bahas kan keterkaitan hafujar pada fi'il yang tadinya memang bisa berupa jadi objek, tapi ketika posisi ini tidak menjadi objek. Tetapi ada juga yang memang tidak merubah arti seperti nazartu ila. Nah, saya melihat di dalam bahasa kita pun saya melihat pintu atau saya melihat ke pintu. Nah, sudah maklum ya Bapak Ibu ya. Jam di atas dinding atau jam di dinding? Dua-duanya dipakai. Ya, maklum karena sudah maklum enggak. Sama kalau cicak di dinding. Padahal sama posisinya. Nah. Cicak mada al-fuwaisik. Nabi Muhammad ngasih lakob al-fuwaisik, si fasik yang kecil. Iya, si fasik al-fuwaisik, si fasik yang kecil. Iya, mudzakkar. Ya. Sama halnya ya sudah maklum ya Bapak Ibu ya, ketika kita mengatakan jam ya sama harusnya kan di depan dinding ya, bisa di depan dinding atau di atas dinding atau di dinding. Jadi ya nggak jadi masalah karena itu maklum, sesuatu yang maklum. Kalau kita dengar syairnya Katon Bagaskara, setetes embun di daun jatuh di tanah. Tapi kan Ahmad Dhani merubah setetes embun di daun jatuh ke tanah. Nah, tapi sama saja. Intinya sesuatu yang tidak penting fungsi hafujat di sini. Berbeda dengan beberapa fi'il yang memang sedikit ini. Kalau kita mengatakan rogiba yarghobu fi sama an kebalik, boleh nggak? Nggak boleh, salah. Sebagaimana ketika kita mempraktekkan bertaubat, mada fil arabiyah bertaubat. Fi'ilnya taba, yatubu. Harus ada ikatan hafujar ilah. Harus ada ilahnya. Nggak boleh langsung atubuwaha, nggak boleh.
atubu ilallahi. Tabah mudhari'nya apa Bapak Ibu? Tabah yatubu, harus ada ila. Nah, saya bertobat kepada Allah. Atubu, kalau pakai mudhari' ya, atubu ilallahi. Nah, saya bertobat. Nah, kemudian kalau mengampuni, kata kerjanya, nah boleh ghafara yaghfiru. Boleh kita menggunakan, disebutkan di Al-Quran, taba yatubu, sama juga. Taba yatubu, sama-sama taba yatubu. Nah, yang membedakan adalah harfu jarnya. Taba yatubu ala. Ya. Taba. Terus bagaimana ketika kita mengatakan Allah mengampuni dosamu? Dengan ini, dengan taba yatubu. Ya, yatub. Sahih, yatubu. Allah mengampuni. Yatubu wahu. Sahih, yatubu wahu alaika. Siapa yang bertobat di sini? Ya, aslinya adalah kamu. Siapa yang mengampuni? Allah. Fa'ilnya ya, kalau bilang yatubu berarti bukan Allah yang bertobat. Karena setelahnya adalah harful jar. Nah, pusing nggak Ibu? Ya. 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 Ini ya. Allah menerima taubat. Iya, mengampuni ya, menerima taubat, betul. Waalaikumsalam. Jadi harus Ba'dah. Tapi iya. tapi yang penting ini sekedar buat tambahan maklumat ya Bapak Ibu ya. Nanti kan kita dapatkan, coba bisa di Google, dicari di Google Al-Quran, yatubuwahu. Lah, yatubuwahu kok Allah sebagai fa'il, berarti Allah bertobat? Enggak. Kalau setelahnya harfu jar ala, bukan berarti Allah bertobat, tetapi Allah menerima tobat. Nah, kalau atubu ila, waktu yang sering kita praktekkan setelah doa ya, astagfirullahaladzim, wa atubu ilai, ada ilanya, ada tidak langsung wa atubullaha, enggak, tapi wa atubu ilallahi. Nah, ada keterikatan pada harfu jar. Syukran ya Ummi, kaifa haluk ya Ummi? Khair. Bagaimana kita mengungkapkan dengan harfu jar jam itu di atas dinding? Ya, sahih. Ya, enggak apa, seperti tadi, seperti kebiasaan kita saja boleh. Ya, sefaham kita. Berarti as-sa'atu 'alal haiti. Nah, as-sa'atu 'alal haiti. Di atas dinding ada jam. Sa'atun. Nah, 'alal haiti sa'atun. Susunan ini waktu itu sudah dikuatkan ya Bapak Ibu ya. Susunan yang dibalik. Ketika kita makan, buku ada di atas meja. Al-kitabu 'alal maktabi. Di atas meja ada sebuah buku. Alal maktabi kitabun. Buku ada di samping gelas. Alkitabu janibal kubi. Nah, janibal kub. Sudah ditulis ya itu ya? Ada kub. Nah, kubun. Nah, kaf wa wuba. Kubun. Nah, kaf wa wuba. Di samping gelas ada buku. Nah, janibal kitab, janibal kubi kitabun. Janibal kubi. Nah,
penyakit ada di dalam hati. Al-maradu. Sahih. Al-maradu fil qulubi. Al-maradu fil susunan dasarnya. Apa makna penyakit? Marad, al-marad. Nah, al-maradu. Kalau orang yang sakit kita bilang apa? Maridun. Al-maradu fil susunan dasarnya. Fil qulubi. Al-maradu fil. Sekarang kita balik susunannya. Di dalam hati ada penyakit. Maradun. Fil qulubi maradun. Susunan dasar yang kita balik. Kita kembangkan dengan dhamir mutasil yang kita praktekkan. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Nah, fi qulub mereka. Fi qulubihim maradun. Nah, kita dapatkan pada surat Al-Baqarah ayat 10. Nah, itulah 10 Ibu. Nah, hafal Quran Ibu ya. Nah, menjadi pola dasarnya adalah di dalam hati ada penyakit. Fil qulubi maradun. Kita tambahkan dengan dhamir mutasil yang sudah kita pelajari. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim maradun. Alhamdulillah. Berarti sudah menguasai Al-Qur'an juga sudah. Ya, Bu. Iya, alhamdulillah. Aslinya kan kalau kita balik menjadi fil qulubi fil qulubi maradun. Nah, makanya pola-pola dasar yang kita praktekkan kemarin itu adalah kata-kata yang sederhana ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa kembangkan, bisa praktekkan atau bisa dicocokkan seperti yang ada di dalam Al-Qur'an. Kalau di dalam hati mereka ada penyakit. Nah, kaedahnya kalau ada hafizat nggak boleh. Evan, kalau ada apa ini? Dhamir mutasil nggak boleh ada alif lam. Fi qulubihim maradun. Kalau maradunnya bisa Ustaz? Nah, boleh, bisa. Boleh kalau maradunnya. Kalau nggak pakai him, ya pakai alif lam. Iya. Mana? Oh, maradun berarti kita dalam mengucapkan sesuatu yang nakiroh. Berarti tidak menentukan penyakit apa secara umum. Bisa, boleh, masih bisa. Iya. Saya melihat sebuah pintu. Berarti kan kita ya, itu baban. Berarti kan sama di bahasa kita juga. Saya melihat sebuah pintu. Berarti kan nggak menentukan pintu yang apa, nggak ada. Itu nggak muayyan. Tidak sesuatu yang ditentukan. Tapi saya melihat pintu itu tuh. Nah, itu kalau kita menunjukkan itu pintu itu. Nah, cukup kita tidak perlu mengatakan dzalika al-baba. Ini tadi. Kalau kita mengatakan seperti ini, Bu. Kalau kita mengatakan nazartu al-baba, ada alif lamnya, berarti pintunya itu tuh. Pintu itu. Meskipun kita tidak mengucapkan dzalika, tapi sudah berarti pintu itu sebenarnya. Tapi kalau kita mengucapkan baban sama enggak? Ya, memang sama-sama pintu, sama-sama mansub bil fathah. Hanya maksud omongan ketika kita mengucapkan baban berarti sebuah pintu. Nah, enggak menunjukkan pintu yang mana. Iya, enggak menunjukkan pintu yang mana. Itu adalah
Kalau misalnya pintunya babu salam. Ya. Kalau ketika menjadi kaidah dasarnya adalah ketika ma'rifah itu adalah ada alif lamnya tadi. Nah, ketika dia akan menjadi ma'rifah juga ketika dia menjadi idhofah. Idhofah tadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, itu. Atau pintumu, pintu punya kamu ya, pintu kelas. Gampang ya Bapak Ibu ya, insyaallah ya. Amin. Nah, tadi intinya kan yang paling penting susunan dasar yang sudah kita sering praktekkan itu bisa dikembangkan Bapak Ibu. Kembali kita kuatkan lagi pada susunan dasar yang dikembangkan dengan dhamir mutasil, kemudian dikembangkan dengan na'at dan man'ud, dan dikembangkan dengan mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau ini sudah kuat, insya Allah menerjemahkan Al-Quran itu gampang. Insya Allah. Kalau ini sudah kuat, tapi contohnya seperti yang di atas ya. Nah, seperti itu. Ya, memang harus ditunjang dengan ini, dengan apa namanya, kosakata yang banyak. Nah, memang beberapa nanti penunjangnya yang lain adalah inna wa akhwatuha, inna yang sering, kemudian ada kana juga. Nah, inna dan kana memang. Nah, tetapi sebelum kita ke situ memang harus dikuatkan ini susunan standar, susunan dasar kemarin, susunan yang tidak ada unsur fi'il dan susunan yang berunsur fi'il ditambah dengan dhamir mutasil. Ya Umi, kaifa haluk ya Umi? Min aina anti? Min aina? Nah, pasal minggu. Ini adalah gelas. Kubun. Ada kubun. Ini adalah piring. Piring. Sohnun. Nah, sekarang kita kembangkan dengan kita tambahkan dan kita kembangkan dengan dhamir mutasil. Ini adalah piringmu. Hadza sohnuka. Sohnuka. Ini adalah piringnya Bu Haji. Sohnuha, sohi. Nah, ini adalah piring kita. Hadza sohnuna. Nah, tentu. Hadza sohnuna. Baik. Syukran. Itu pengembangan dengan dhamir mutasil. Baik. Ya Umi kaifa haluk? Itu adalah rumah. Zalikal baitu atau zalika baitun? Zalika baitun. Beda nggak zalikal baitu dengan zalika baitun? Beda. Kalau zalika baitun susunannya sudah habis, itu adalah rumah. Kalau zalikal baitu rumah itu, nah rumah itu bukan rumah yang belum yang rumah itu. Nah, zalika baitun itu adalah rumah kami. Sahih. Zalika bait itu adalah rumahku. Zalika sahih. Zalika bait itu adalah rumahnya ustazah. Sahih. Berarti kita sambung dan kita kembangkan dengan idhofah, mudhaf dan mudhaf. Zalika baitul ustadzati. Itu baitul ustadzati. Susunan dasar yang lainnya. Syukran ya Umi. Susunan dasar yang lain. Rumah itu ada di dalam kota. Al-baitu fil madinati. Nah, al-bait. Bentuk yang kedua ya. Mubtada'nya yang mana Bapak Ibu? Al-baitu. Al-baitu. Ada unsur fi'ilnya enggak? Nah, ada. Khobarnya fil baiti. Nah, kita kembangkan dengan dhamir mutasil.
rumahku ada di dalam kota. Baiti fi baiti fil madinati. Rumahku ada di dalam kotamu. Baiti Sofi. Betul Pak Haji. Nah, Pak Haji udah luar biasa nih Pak ini. Baiti fi madinatika. Ti fi madi. Kenapa ti ada? Fi. Baiti fi madinatika. Baik. Rumahku ada di kota Rasul. Baiti fi madinatir rasuli. Fi madinatir. Nah, kita kembangkan dengan mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya mana Bapak Ibu? Madinah. Mudhof tidak boleh pakai alif lam. Rasulnya pakai alif lam, harus berharokat kasrah. Baiti fi madinati rasul. Baik, susunan dasarnya rumah ada di dalam kota. Rumahku ada di dalam kota yang bercahaya. Baiti baiti fil madinatil munawwarati. Sering kita fil madinatil munawwarah. Pakai al. Fil. Ditulis ya. Susunan dasarnya yang pertama adalah ini adalah buku. Ada kitabun. Yang pola keduanya al-baitu fil madinati atau fil madinati? Fil madinati. Kalau rumah kami ada di Madinah, di kota yang bercahaya. Jadi baituna fil madinatil al-munawwarati. Limadha bil kasrah? Naat. Buku ada di atas meja. Alkitabu alal maktabi. Kita kembangkan sekaligus dengan domir mutasil dengan naat. Bukuku ada di atas meja yang baru. Kitabi alal maktabil al-jadidi. Kitabi alal maktabil jadidi. Kitabi alal maktabil jadidi. Bukuku ada di atas mejamu. Kitabi kitabi ala maktabika. Bukuku ada di meja ustazah. Kitabi ala maktabil ustazi. Kita paparkan semua ya Bapak Ibu ya. Biar nggak lupa, kita paparkan semua. Pola pertama, pola kedua, al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu. Ini kita ulang-ulang terus, enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Pola yang ketiga, buku itu baru. Al-kitabu. Ya.
Kalau ini adalah buku, ini adalah bukumu. Nah, jadi hadza kita sambung dengan domir mutasil. Hadza kita buka. Kita kembangkan dengan naat. Ini adalah buku yang baru. Sahih. Hadza kita buku. Berarti kita kembangkan dengan apa ini Bapak Ibu? Naat. Naat itu kalau yang di bahasa kita artinya yang. Ini Bisa nggak kita bilang ini buku yang baru jadi ada kita bi. Ya. Kok yang ini nggak pakai al? Enggak kan yang itu tidak harus menggunakan alnya. Yang penting mengikuti lafadznya, tanwinnya apa? Alif lamnya apa enggak, mudzakarnya muannasnya. Nah, itu berarti yang. Ini adalah kalau bukumu yang baru, ini adalah buku yang baru. Hadza kita buka. Jadidun. Dunnya tetap. Ini kita kembangkan dengan domir mutasil. Kita kembangkan dengan naat. Kemudian kita kembangkan dengan idhofah. Ini adalah bukunya ustazah. Sahih. Hadza kitabul ustazati. Wajahnya sudah bisa sudah bisa dibayang-bayang ya Bapak Ibu ya. Kalau naat kayak gini bentuknya, kalau mudhof bentuknya kayak gini. Mudhof adalah yang pertama nggak pakai al, yang kedua pakai al dan pakai kasroh. Maksudnya adalah kalau di bahasa kita juga bisa merasa kaca yang pecah. Naat atau idhofah? Naat. Nah, yang HP yang baru. Nah, HP-nya Bu Haji. Idhofah. Rumah yang bersih. Naat. Rumahnya Pak Haji. Idhofah. Nah, yang penting kita sudah bisa ngerasakan dulu di bahasa kita. Buku di atas meja. Kita tambahi, kembangkan dengan domir mutasil. Bukumu ada di atas meja. Maunya apa ini Bapak Ibu? Ya. Hah? Maunya apa? Hah? Ya. Bukuku ada di atas mejaku. Bukuku ada di atas mejamu. Nah, sahih. Kitabi nggak boleh pakai alif. Alif lam. Kitabi ala maktabika. Bukuku di atas mejamu. Limadza bil kasroh. Nah, tapi kalau Bapak Ibu misalnya maktabuka ala maktabuka enggak apa-apa deh. Masih dimaklum. Yang penting sudah tahu wajahnya, sudah bisa membayangkan kalau kamu itu ka, anti ki. Kalau Pak Haji hu, Bu Haji ha. Nah, gitu. Saya ya, nah ya i ya sukun. Susunan dasarnya buku ada di atas meja. Kita kembangkan dengan mudhof dan mudhof. Naat dulu. Buku ada di atas meja yang baru. Alkitabu Alkitabu al-maktabi al. Nah,
kembali ke tadi, naat mengikuti fathah, doma dan kasroh. Dengan naat, buku ada di atas meja, alkitabu alal maktabi. Bukunya ustazah, berarti kitabul ustadi, bukunya ustazah ada di atas meja. Ustazati di atas meja, alal maktabi. Bukunya ustazah ada di atas meja murid. Ala. Nah, mudhaf tidak boleh pakai alif lam. Ala. Nah, ala maktabit til talibi. Nah, talibi. Nah, boleh. Iya. Bapak Ibu, limadha bil kasrah? Mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Kenapa pakai kasrah? Kenapa pakai kasrah? Naat. Jadi dasarnya kita mengenal ism itu kenapa berharakat kasrah pada awalnya karena ada haful jar. Yang kedua, kita sudah mengenal karena sebagai mudhafun ilaih, juga karena sebagai naat. Nah, dasarnya kita mengenal ism itu berharakat kasrah karena ada haful jar. Kemudian yang kedua sebagai naat, yang kedua sebagai mudhafun ilaih. Nah, ba'dah al-kitabu susunan dasar, buku ini baru. Al-kitabu jadidun. Bukumu itu baru. Nah, kita buka jadidun. Bukunya Bu Haji itu baru. Sahih. Kita buha. Nah. Kita buha. Nah. Kita buha hak seolah-olah kembali ke wajib. Nah, dengan syarat memang kita sebelumnya harus sudah disebutkan loh ya. Kita buha jadi yang baru apa ini? Bukunya atau Bu Hajinya? Nah. Kita buha jadi dun. Nah, buku yang baru. Nah, Alkitabu, buku yang baru. Afan. Buku yang baru. Ya abai wa ummahati, ketika kita mengatakan buku yang baru dengan buku adalah baru, beda apa beda? Nah, kalau kita mengatakan al-kitabu jadidun, buku itu baru, atau buku adalah baru, atau boleh buku ini adalah baru. Tapi ketika kita mengatakan al-kitabu berarti buku yang baru. Nah, sudah selesai belum ini? Belum. Al-kitabu al-jadidu, buku yang baru. Nah, kita ubah kembali. Buku yang kecil. Buku yang kecil itu baru. Nah, sahih. Al-kitabu as-saghiru jadidun. Susunan standarnya, buku itu baru. Buku adalah baru. Bukunya ustazah adalah baru. Kitabu al-ustazati jadidun.
Ya, baik. Bapak Ibu, susunan sebanyak ini ada unsur fiilnya enggak? Tidak ada. Adanya adalah ismiyah. Isinya Mubtada khobar. mubtada, 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 khobar. Khobarnya dikasih naat. Mubtada, mubtadanya pangkatnya double sama khobarnya juga pangkatnya double. Nah, mubtada, khobar. Mubtada, mubtadanya double, khobar. Mubtadanya juga double, khobar. Nah, makanya yang paling penting kita kuasain susunan standarnya. Kemarin Mada Fil Arabiyah menjual. Kalau kemarin sudah membeli ya. Membeli kemarin? Ashtari. 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 Kalau menjual? Ba'a yabi'u. Ba'a. Mudhari'nya apa Bapak Ibu? Yabi'u. Saya menjual buku. Saya menjual buku. Ana abi'u. Abi'u. Abi'ul kitabah. Kalau buku itu hilang. Bukunya hilang. Kemarin hilang. Hilang. Bukan goibun. Berarti goib. Goib itu bukan yang hilang. Goib itu yang nggak tampak mata. Doa. Doa yadi'u. Yang hilang apa Bapak Ibu? Buku hilang. Beda nggak hilang dengan menghilangkan? Beda. Kalau hilang tidak membutuhkan objek. Kalau menghilangkan. Nah, saya menghilangkan buku sehingga buku itu hilang. Nah, saya menjatuhkan buku sehingga buku itu jatuh. Nah, Buku ini aku pinjam. Badah doa yadi'u. Kalau bukunya hilang. Bukunya hilang. Doal kitabu. Bentuk kedua ini Buku hilang apa? Doa. doa. Kitabun. Mudhari'nya yadi'u. Doa kitabun. Bilang doa ini doa. Doa kita Tulisannya gimana sih? Idhofah tulisannya idhofatun. Idhofatun itu maksudnya bentuknya. Bentuknya idhofah itu apa sih? Nah, kalau ditanya idhofah itu adalah yang isinya mudhof dan mudhof ilaih, gampangannya. Disebutnya dengan idhofah. Jadi idhofah itu isinya mudhof dan mudhof ilaih. Nah, doal kitabu. Hilang. Bapak Ibu, kenapa pakai domah? Karena itu. Subjek. Ya. Nah, subjek. Failnya? Fail. Yang hilang apa yang hilang? Buku. Bukan menghilangkan lah. Berbeda ketika kita mengucapkan menghilangkan. Doal kitabu. Pola kedua, saya menjual buku. Abi'u Alkitabah. Ya abai wa umhati. Pada pola yang kedua ini, ada yang lain enggak? Beda enggak dengan yang pertama?
Beda. Ini ada ini maf'ul lebih. Ada unsur. Bukan pola yang ini alif afan akhtatu fil kitabah. Pada pola alif dan ba, ini pola alif dan pola ba. Udah unsur lebih lah. Nah, yang alif tidak ada unsur fi'il, yang ba ada unsur fi'il. Yang ini dihapus ya, yang ini ya? Jangan Belum. Oh, belum. Ini yang nomor 3-nya belok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kasih garis aja di garis. Oh ya. Kasih garis boleh. Ya. Belok sini deh. Nah. Jangan Ustaz, jangan dihapus. Ya. Ya. Berarti dikasih gini ya? Ya. Nah, dikasih gini. Nah, udah dikasih gini. Belok berarti. Kita bikin gunung tuh. Iya. Pola ketiga, bacalah buku. Iqra. Iqra al-kitab. Iqra al-kitabah. Iqra al-kitabah. Baik. Nah, kalau kita melihat yang ba ini susunan yang tidak ada unsur fi'il, susunan yang tidak ada unsur fi'il. Afwan, susunan yang ada. Nah, yang pola yang ba ada yang lain nggak dengan yang salah? Lain. Ada unsur fi'il, fi'il madhi, mudhari dan amar. Nah, di mana di dalam kewajiban susunan yang ada unsur fi'il ini harus ada fa'il, ada fi'il, ada fa'il. Nah, dasarnya. Maka kewajiban Bapak Ibu pada kelas dasar ini adalah seharusnya sudah bisa membuat susunan-susunan standar. Susunan yang tidak ada unsur fi'ilnya dengan pola yang 3 ini, sama susunan yang ada unsur fi'ilnya dengan pola madhi, mudhari dan amr. Sehingga ketika kita membuka Al-Qur'an, kita sudah bisa menentukan ini. Ini fi'il kira-kira fi'il madhi atau mudhari. Nah, atau amr. Kemudian kalau sudah ketemu fi'il, tinggal cari fa'il. Ini kan susunan yang tidak ada unsur fi'il. Berarti mubtada'nya yang mana? Nah, kalau ada mubtada berarti ada khobar. Nah, tinggal mencari khobarnya. Nah, dan memang biasanya kalau sudah kita ketemu Al-Qur'an itu bahkan banyak atafnya ya Bapak Ibu ya. Bisa panjang sekali. Ketemu khobarnya itu paling belakang bisa jadi. Nah, pada surat Bapak Ibu, innal orang-orang coba nanti kita buka lagi Al-Qur'an ya. Yang paling ya, nanti kita buka lagi ayatnya tadi. Yang penting kita bisa membuat 3 ini sudah paten ya Bapak Ibu ya. Nah, paten. Do'al kitabu lima dabi dhammah. Kenapa? Nah, objek. Enggak. Ya, ini sudah kenapa ini? Sebagai subjek. Nah, sudah punya posisi. Nah, sudah punya posisi sebagai objek. Nah, ya boleh deh, nggak apa-apa kita bilang nggak kenapa-napa. Nah. Do'al kitabu. Nah, do'al kitabu. Buku itu buku hilang. Buku hilang. Ya. Terasa aneh nggak Bapak Ibu kata kerja yang seperti itu? Ya seperti hilang, jatuh, tidur. Nah, memang kata-kata kerja yang tidak memiliki objek, tidak membutuhkan objek. Nah, bukunya hilang, bukunya Bu Haji hilang. Hah? Doa kita buha. Nah, kita buha. Nah, dengan syarat kita memang sudah pernah menyebutkan
Wajinya. Doa kita buha. Buku kami hilang. Doa. Nah, sahih. Doa kita. Kalau jam hilang. Doa satu. Nah, itu fi'il doa sahih doa. Doa. Kalau sa'ah mudzakkar muannas Panas. berarti sahih. Doat. Nah, kalau yang hilang jam kan ini fi'il Bapak Ibu, bisa ditasrif ya. Jadi doat. Nah, dengan domir ya, dengan domir iya. Nah, doat. Baik. Kita kembangkan dengan naat. Susunan dasarnya buku itu hilang. Doal kitabu. Buku yang kecil itu hilang. Doa al-kitabu. Sahih. Doa al-kitabu as-saghiru. Buku yang kecil itu hilang. Limadza bidomah? Naat. Ngikutin kitab. Limadza bidomah? Subjek. Man'ut fa'il. Sahih. Buku itu hilang. Bukunya ustazah hilang. Doa. Ya, yang hilang siapa ini? Doa. Doa kitabul ustazati. Nah, kalau ustazahnya hilang. Kalau ustazahnya hilang berarti doat. Nah, kalau doa kita limadza bil kasrah? Mudhafun ilai. Jumlah fi'liyah atau ismiyah Bapak Ibu? Fi'liyah. Fa'ilnya saja. Kita. Ya, karena yang hilang kita ustazah masih ada. Nah, pada abiul kitabah. Nah, abiul menjual. Ba'a ya bi'u ay fi'lin hadha ya abai wa ummahati. Fi'il apa ini? Mudhari. Domirnya ana. Ba'a ya bi'u. Kita latihan tasrif. Ana abi'u. Nahnu nabi'u. Anta anta tabi'u. Kalau anta tabi'ta itu berarti mencampur masa lalu dan masa depan. Anta tabi'u. Anti sahih. Anti tabi'ina. Ya, fi'il mudhari ya Bapak Ibu. Saya menjual buku siapa yang jual nih? Saya menjual bukumu. Abi'u kita baka. Abi'u kita baka. Limadza bil kasrah? Bil dhammah? Subjek. Nah, kita baka. Kenapa fathah? Limadza bil fathah? Ya subjek ini Habib. Kan susunan saya menjual buku. Saya menjual bukumu. Yang saya jual kamu atau bukunya? Buku. Nah, tetap bukunya pakai fathah. Saya menjual buku yang kecil. Abi'u Alkitabah soghiro itu Alkitabah soghiro.
as-saghira. Saya menjual buku itu kecil atau saya menjual buku yang kecil? Nah, al-kitabah as-saghira. Sebagaimana bahasa kita ketika kita mengatakan saya menjual buku adalah kecil atau saya menjual buku yang kecil. Yang pertama atau kedua? Yang kedua. Susunan dasarnya saya menjual buku. Saya menjual bukunya ustazah. Kitabal al-ustazati. Ustazati. Kalau saya menjual bukunya Zaid, abi'u kitabah Zaidin. Nah, sahih. Kalau dia tidak memungkinkan pakai alif lam, berarti nggak usah pakai alif lam. Saya menjual mobilnya Muhammad. Abi'u sayyarata Muhammadin. Abi'u sayyarata Muhammadin. Karena memang nama ini tidak memungkinkan untuk menggunakan alif lam. Baik. Summa ba'dah. Pola ketiga ai fi'lun hadza. Amar. Kalau fi'il amar berarti fa'ilnya Anta, antum, anta. anti, antum. Hanya anta dan anti saja. Di mana dasarnya kan ada fi'il, ada fa'il. Ada fi'il, ada fa'ilnya mana Bapak Ibu yang ini? Ana. Iqra al-kitab. Fa'ilnya mana Bapak Ibu? Anta. Fa'ilnya anta. Saya bacalah buku. Bacalah bukunya Ahmad. Iqra. Kita enaknya apa? Kita bahu. Nah, kalau bukunya Ahmad. Kalau bacalah bukumu. Kita baka. Nah, kita baka. Kalau ngobrolnya sama kamu, Pak Rufi. Kalau ngobrolnya sama Bu Haji, kita baki. Nah, kita baki. Karena fathah. Iya, ikra'u, nggak pakai nun. Bacalah buku yang baru. Nah. Iqra al-kitabah al-jadidah. Iqra al-kitabah al-jadidah. Penuh ya papan tulisnya Bapak Ibu? Iya. Itu lagi. Ya. Jadi kalau misalnya ada al, itu belakangnya apa? Dua-duanya fathah. Iya. Kalau kita niat ngomongnya yang ya, Bapak Ibu ya. Yang dengan kita kasih sifat mengikuti alif lam, mengikuti fathah. Al-kitabah mengikuti sebelumnya. Mengikuti mudzakarnya, mengikuti alif lamnya, mengikuti dhammahnya, fathahnya dan kasrohnya ya. Pola dasarnya bacalah buku itu. Iqra al-kitabah. Bacalah bukunya Ustadz. Iqra kitabal. Nah, kitabal ustazati. Bacalah buku fikih. Iqra kitabal fikhi. Kitabal fikhi. Iqra kitabal fikhi. Dimana bil kasroh? Kenapa kasroh? Enggak. Bukan ada al.
Mudof. Betul Haji, nggak ada urusan sama al. Kalau mudhof Iya. Nah, iya. yang tadi mana? Iya. Betul ya, betul. Iya. Fikhi. Buku fikih. Nah, betul Pak Haji, sama sekali nggak ada urusan sama al. Ini ada alnya tapi pakai apa ini? Fathah. Karena pada materi naat kita tujuannya ngasih sifat. Kalau ini ada alnya tapi nggak ada urusan sama al nih. Pakai kasroh. Karena dia buku yang fikih atau buku fikih? Ya buku fikih. Buku fikih. Buku ustadz atau bukunya ustadz? Buku ustadz. Nah, 5 dabil kasroh mudhofun ilaihi. Nah, gampang ya Bapak Ibu ya? Oh iya. Kitabul Ustaz. Kitabul Ustadzati. Jadi dun. Kitab. Ya. Ya. Ya, saya dulu. Kebanyakan. Nah, sebenarnya kan ini kan intinya Bapak Ibu susunan standar tadi yang kita kembangkan dengan tiga tambahan, 3 perkembangan. Kita tambahkan dengan pertama domir mutasil. Nah, kemudian kita tambahkan dengan yang kedua naat. Yang ketiganya idofah. Iya. Tapi kalau Bapak Ibu masih bingung dengan tambahan, udah yang ini aja, dasarnya dulu saja. Susunan standarnya dulu. Ya, Bu. Yang udah jawab sendiri. Baik. Yang lama ya? Udah di-share di itu. Ada yang hilang ya? Alhamdulillah. Iya, benar ya, Bob ya? Udah di-share di grup. Iya. Baru tahun berapa itu Haji gitu? Tahun 2006. Udah sama. Makanya di-upload. Itu udah apa, Pak? 2006 itu saya masih suka masak di pondok dulu. Bagian masak. Paham kau udah pakai. Coba sekarang ngulangin. Apa sih? Enggak apa-apa. Nah, kemudian hal-hal yang kita lewatkan kemarin Bapak Ibu adalah masalah nomor, angka. Nah, angka memang angka itu. Nah, ya. Kita hafalkan yang 1 sampai 10 dulu ya Bapak Ibu ya. Angka sebagaimana ismul isyarah, sebagaimana kecocokan antara mubtada dan khobar, dan sebagaimana naat dan man'ut, angka itu juga harus ada kecocokan antara mudzakkar dan muannas. Kalau Bapak Ibu naat man'ut apa nih? Idhofah kan tidak harus ada kesesuaian antara mudzakkar muannas. Boleh mudzakkar ketemu muannas. Ya memang nyatanya kita ngomong bukunya ustazah. Terus harus karena ini ustazah harusnya ini ikut tak marbutoh juga, enggak harus. Tetapi pada naat memang harus ada kesesuaian antara mudzakkar muannas. Sama penggunaan ismul isyarah. Hadza. Nah, hadza. Dan ini insya Allah kalau kita praktekkan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita praktekkan tidak menjadi hal yang membingungkan insya Allah.
Karena memang bahasa itu butuh praktek. Cuman kita ini praktek sama siapa ini? Ya. Nah, kemudian kalau angka, ini dihapus ya, Bapak Ibu ya. Sudah Ustaz, dihapus semua Ustaz. Ya. Di grup sudah ada Ustaz. Halaman kita sudah lewatkan angka. Angka. 18 C. Nah, Nyambung nanti halaman 23. kita kasih kaidahnya sedikit kaidahnya ya Bapak Ibu ya, beserta cara menggunakannya. Nah, cara menggunakannya. Hapus dua nih, Ustaz. Kan udah di situ. Oke. Itu videonya apa tuh? Madan naqul fil Arabiyah 1. Wahidun. 2. Isnani. Kalau enggak kenapa-kenapa, isnani. Iya. Nah, kalau kenapa-kenapa, nah, jadi kenapa-kenapa ini maksudnya apa nih? Kenapa-kenapa berarti berubah jadi fathah atau kasroh, maka menjadi isnaini. Nah, boleh. Aslinya adalah ketik isnani aslinya. Itu kalau enggak kenapa. Pada kaidah, maksudnya di bahasa kita kan di kelas kita, apa yang dimaksud dengan enggak kenapa-kenapa? Enggak kenapa-kenapa berarti enggak fathah dan enggak kasroh. Berarti enggak kenapa-kenapa itu adalah doma. Nah, isnaini. Nah, memang tapi biasanya anak-anak itu kalau di sekolah itu langsung mengucapkan isnaini sih memang. Ya, isnaini. Ya, dua-duanya benar. Iya, isnani bisa, isnaini juga bisa. Iya. Kenapa? Boleh, dua-duanya benar, Bu. Dua-duanya benar. Kan tadi kan kaidahnya Alkitabu atau Alkitabah atau Alkitabi. Nah, segitu. Ya semuanya sama, semuanya benar. Kalau enggak kenapa-kenapa, Alkitabu. Kalau kenapa-kenapa, ada hujar Alkitabi. Kalau saya menjual buku sebagai objek, Alkitabah. Jadi dua-duanya benar, Bu. Bisa kita ucapkan isnani atau isnaini. 3. Salah satun. Salah satun. 4. Arbaatun. 5. Satun. 6. Sitatun. 7. Sab'atun. 8. Samaniatun. 9. Tis'atun. 10. Asyaratun. Kita masukkan ke benda. Misalkan kita Nomor 2 kenapa gak pakai tun tuh ya? nama isnani. Iya. Iya. Udah dari malaikat. Dari sananya dari Wahidun. Isnani. Apa dulu? Kemudian bagaimana ketika kita mengatakan satu buku? Wahidun kitab. Nah, kita mengucapkan satu buku, kitabun wahidun. Aneh nggak Bapak Ibu? Aneh. Balik. Kenapa seperti ini? Iya, memang dari salahnya betul. Kitabun wahidun. Satu
buku. Nah, memang kalau di bahasa kita ya buku harusnya kan wahidun kitabun. Tapi kita dengarnya dari Arab sana kitabun wahidun. Bagaimana kita menggunakan dua buku? Kitabani. Nah, semua benda apapun kalau kita menyebutkan dua itu tambahin alif dan nun. Nah, alif dan kalau iya. Bukan makanya menjadi istilah ini. Iya, bukan. Kalau kita dua benda, maka fil Arabiyyah meja. Maktabun. Maktabun. Dua meja. Ada fil Arabiyyah kursi. Kursiyun. Kursiyan. Misbahun. Misbahan. Nah, itu memang kaidahnya ditambahin alif dan nun. Nah, belum setelah ini mudzakkar dulu Bapak Ibu, mudzakkar. Kitabun, kitabani boleh. Boleh kita menyebutkan kitabani saja, boleh kita tambahin angkanya juga. Kitabanis nani. Kitabanis nani. Kitabanis nani. Karena ini adalah hamzah wasl, berarti nggak dibaca. Kitabanis nani. Bagaimana kita mengucapkan tiga buku? Salah satu. Nah, di sini kita mengenal ism jamak. Kutubin. Nah, kutubin. Iya. Nggak enak, tapi nggak mau sini, Bu. Nah, tiga buku. Salah satu. Kalau empat berarti arba'atu kutubin. Nah. Enggak, bertahap-tahap. Memang angka ini butuh kita harus kita kuatkan dulu dasarnya. Angka ini akan berubah-ubah dalam menyebutkan bendanya. Nah, tapi sebenarnya hakikatnya kita menyebutkan angkanya sudah nggak apa-apa. Nah, pada kelas ini insya Allah kita fokuskan dulu dari 1 sampai 20 dulu. 1 sampai 20. Nah, 1 sampai 20. 4 buku, 5 buku. Khamsatu kutubin. Khamsatu kutubin. Iya. 10 buku. Asya. Yang mana, Bu? Yang ini. Mana? Oh, iya, itu kalau kita menyebutkan angkanya secara independen, maksudnya angkanya secara satu angkanya saja. Kita sebutkan angka 3, bahasa Arabnya apa? Salah satu. Nah, kita menyebutkan angkanya sendiri, independen, salah satu. Tapi ketika kita menyebutkan angka dengan bendanya, 3 buku, maka tonnya menjadi salah satu. Ya. Iya. Iya. Iya, yang dari sananya, Bu. Karena kan kita iya. Arba'atu kutubin.
kutubin. Nah, tapi kenapa niat sholat? Iya, setelah ini Pak, ini kan mudzakarnya ya. Nah, ada yang aneh enggak? Enggak, polanya Ustaz. Iya. Jadi kalau misalnya dari 3 sampai 10, Iya. itu kan angkanya Duluan, iya. marbutoh. Iya, Jadi kalau marbutoh adanya di depan dia. Nah, ini Saat 3 sampai 10. iya. Memang angkanya. Sudah 2 kan tidak ada tak marbutoh lu. Ah. Dia ada di belakang polanya. Oh, jadi gini Bapak Ibu, supaya nggak membingungkan di situ, kita fokuskan ke bukunya dulu ya. Kita fokus ke buku dulu ya, kita membahas bukunya. Di sini kita bahas sedang menghitung buku, seolah-olah kita sedang menghitung buku ini ya, buku, jumlah buku. Buku itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Nah, di sini di dalam kaidah angka memang ketika kita menyebutkan angka mudzakkar, malah angka dari 3 sampai 10 itu menggunakan tak marbutoh, memang seperti itu. Iya. Jadi kita fokuskan ke bukunya dulu nih, seolah-olah kita iya, seolah-olah. Nah, kemudian kita menyebutkan ketika kita menyebutkan angka 3 sampai 10 itu wajib menggunakan jamak. Nah, jamak. Jamaknya pulpen. Kolamun. Aklamun. Nah, aklamun. Sama jamaknya buku, kutubun. Itu kan pada dasarnya kita menyebutkan isem itu nggak kenapa-napa berharokat doma. Aslinya kutubun aslinya. Berhubung dia kesambung dengan angka menjadi kutubin. Nah, aslinya kutubun, kitabun, jamaknya kutubun. Kalau jamak itu kan di bahasa Arab itu kan nggak ada polanya ya Bapak Ibu ya. Apalagi nanti kita mengenal jamak taksir. Nah, jamak taksir kitabun, kutubun, kolamun, aklamun. Berbeda sangat jauh dengan bahasa kita. Kalau bahasa kita pulpen jamaknya pulpen, rumah, orang. Kalau bahasa Arab nggak bisa gitu. Lah kena Kalau antara 2 sama 3 sama nggak Pak Ustaz? Sama jamak Pak Ustaz? enggak. Beda. Oh, 3 ntar ada lagi Pak Ustaz. Maksudnya 3. Ini Ini kan kutubin. iya. 3. Ah. Enggak, maksudnya Kita bani kalau 2. Kalau 2 kita bali, ini 2. Oh, 2. Oh. Nah, 2 khusus. Jadi Pulangnya ada 2 ya, jamaknya di bahasa Arab jamak ada 2 sama 3 gitu. enggak dikatakan jamak itu 3 ke atas. 3 ke atas jamak. Ya, 3 ke atas. 2 belum, 2 bentuk kedua lagi. 2 ada kaidah lagi. Kaidah 2 ya. Nah, ada. Kalau di bahasa Inggris lebih dari 1 jamak. Tapi kalau di bahasa Arab 2 belum jamak. 2 ada kaidah nahwu sendiri. 2 dan jamak itu memang bahasa yang paling kaya itu ya memang bahasa Arab memang. 2 punya kaidah sendiri tadi seperti Ibu tanyakan. Kenapa jadi kitabun bisa jadi kitabaini? Kapan jadi rok'atani atau rok'ataini? Nah, bentuk kedua juga punya kaidah. Bentuk jamak juga punya kaidah lagi. Iya, 3 sampai 10. Ini kita loncat ya Bapak Ibu ya. Kalau 5 sampai 9 sudah bisa ya. Sudah hafal kan semua kan? Sudah paten ya hafalannya kali. Ya. Sekarang dasarnya Bapak Ibu, buku itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Dari mana kita tahu mudzakkar? Nah, sekarang kita ayat madzhab Arabiyah ayatun. Ya, muannas. Ya. Bagaimana kita menyebutkan ayat? Ayatun.
Ayatun. Satu ayat. Wahid ayatun. Ayatun wahidun. Wahidah. Ayatun wahidatun. Nah, ayatun wahidatun. Atau di samping sini aja ya biar bisa bandingin ya. Ini dapus. Ayatun wahidah. Satu ayat wa ayatun. Ini kita baru menunjukkan bilangan. Ayat satu ayat, bukan ayat ke satu ya Bapak Ibu ya, beda ya. Beda pembahasan, ada satu ayat dan ayat ke satu. Nah, Ini ayatnya ada ini satu ayat, satu buku, bukan buku ke satu. Satu anak, bukan anak ke satu. Dua ayat. Ayatani. Hah? Ayatani isnatani. Nah, ayatanis natani. Ada tambahan taknya. Nah, karena muannas. Ayatanis natani. Nah, inilah tadi kenapa kadang suatu saat memang ada kaidah lagi, kaidah pada musanna. Musanna itu bukan muannas ya, Bapak Ibu ya. Musanna dua bentuk, dua benda, musanna. Tiga ayat. salah satu Salasu. Nah, salasu. Nah, pada benda muannas. Kebalik ini malah. Salasu ayatin. Nah, tiga ayat. Ya, kalau 4 ayat arba'u yatin. Mana tamar butuhnya? Enggak. Kalau muannas maka angkanya kita enggak pakai tak marbutoh, dibalik. Nah, iya, terbalik. 10 ayat. Ashru. Ashru ayatin. Nah, kita fokuskan dulu. Saat ini kita fokuskan dulu ke angka 1 sampai 10 ya Bapak Ibu ya. Tujuan instruksional khususnya kita pada 3 bulan ini. 3 bulan ini kita fokuskan 1 sampai 20. Nah, tapi ini adalah kalau kita ingin berbicara sesuai kaidah memang. Tapi kalau memang kita nggak mau kaidah ya boleh sih sebenarnya menyebutkan ini sama ini. Tetapi tidak sesuai kaidah ya sudah, arba atau arba'ah sama saja. Yang penting kan faham gitu aja. Tetapi tidak sesuai kaidah. Artinya secara bahasa bukan secara syariat ya. Tidak sesuai apa yang ada di Al-Qur'an dengan apa yang ada di hadis. Tidak benar juga. Ya, kalau tidak sesuai Al-Qur'an juga, tidak sesuai standar kaidah-kaidah nahwu. Madza fil Arabiyyah rakaat. Rakaatun. Pakai sukun. Kaf. Rakaatun. Kalau 2 rakaat
Rok'atani. Nah, 3 rakaat. Salah satu roka menjadi. Nah, di sini ada menjadi sukunnya ketika dia jamak menjadi fathah. Rokaatin. Rokaat. Kaidah dasarnya adalah rok. betul ini ya ini. Rokatun. Nah, kosakatanya rok. Jamaknya menjadi jamaknya rokaatun. Jamaknya roka. Ada yang aneh nggak Bapak Ibu? Iya sih. Ya aneh semua memang. Ada yang aneh, semuanya aneh memang. Nah, ada kafnya menjadi tadinya sukun menjadi. Nah, seperti ini memang bahasa Arab Bapak Ibu. Tapi ya kita belajarnya kecepatan nggak sih? Lumayan cepat. Lambat belajarnya. Kenapa Ustaz direkam ini Ustaz? Iya, bisa diulang-ulang ya. Bisa diulang-ulang Ustaz. Biar nggak ngatur Ustaz. Biar nggak 3 bulan. Iya. Iya. Betul. Iya, rokaatun. Iya. Iya. Iya, Bu, insyaallah. Gimana sih? Dasar lagi dah. Tapi emang iya bisa. Bapak Ibu, dulu kita dari sudut kata benda isem, dari sudut kita mengenal sudut muzakkar dan muannas isem ya. Isem juga dari sudut yang lain kita mengenal jamak dan mufrad. Dan memang perlu diketahui setiap isem itu harus ada jamak dan mufradnya. Mufrad tunggalnya, mufrad dan jamaknya. Madafil Arabiyah saburatun. Nah, jamaknya saburatun. Saburatun. Memang isem-isem yang mu'anas ini lebih enak dijamakkan ini mu'anas nih. Biasanya tinggal tun saja di belakang mu'anas. Madafil Arabiyah lampu. Misbahun. Jamaknya masobihu. Iya. Nah, yang seperti ini nggak ada polanya. Dari mana kita tahunya? Ya belajar. Iya. Seperti Madafil Arabiyah tadi tembok jidarun ya. Jidarun jamaknya judronun. Judronun. Iya, harus dihafal. Tapi sih sebenarnya nggak perlu dihafal, Pak. Kita baca aja berkali-kali, otomatis hafal sendiri. Maksudnya kita lihat biasanya itu ada kamus bagan yang memberi jamak. Ada mufrad, ada jamaknya. Jam saatun. Muannas biasanya lebih gampang. Saatun jamaknya saatun. Iya, saatun. Berarti sudah bisa membandingkan ya Bapak Ibu ya, mudzakkar dan tapi kembali ke tadi, kalau memang Bapak Ibu bingungkan kaidah yang seperti ini, kita hanya sekedar ini aja deh, sekedar tahu wajahnya, bisa ngingat wajahnya. Kalau satu itu wahid, udah isnani salasah, itu aja apa. Yang penting sudah tahu wajahnya saja, sekedar tahu wajahnya, kaidahnya udah apa lewat saja. Karena kita juga di pasar di Madinah juga orang iya. Nah ini kan yang ini kan kita kan sekedar
Kalau membaca kitab. Ya, kalau untuk kita baca kitab, kemudian kita menelaah Al-Quran ataupun hadis, ataupun doa-doa yang kita baca. Sekarang kita suka menggunakan dalam angka apa, Bapak Ibu, yang kita tanya? Berapa? Sahih. Berapa buku di atas meja? Bagaimana? Berapa? Kam. Nah, ketika kita menanyakan jumlah, kita menggunakan kam. Setelahnya berapa buku? Kam kitaban. Nah. Kalau di bahasa Indonesia kan ada satuan ya. Jadi habis angkat ada satu, misalnya satu buah buku, 3 buah buku gitu ya. Kalau Arab sama juga. Jadi ini. Enggak, satuannya enggak ada. Misalnya Kalau 3 ayam atau 3 ekor ayam. 3 si buahnya, satu bukan ini. Oh, enggak ada. Oh, nanti ada, Bapak Ibu. Ada. Ada pada materi tamyiz, pada nahwu nanti ada. Satu. Iya. 1 liter air gitu ya. Nah, ada, Bapak Ibu, ada. Ada. Ya. Berapa buku di atas meja? Nah, kam kitaban. Kam kitaban. Kam kitaban. Alal fan ya. Kam ya. Kam kitaban alal maktabi. Nah, jawabannya langsung saja. Alal maktabi boleh. Nah, arba'atu kutubin. Atau kalau kita menjawab utuh, alaihi. Boleh menjawab utuh. Alaihi arba'atu kutubin. Nah, kalau kita menjawabnya di atasnya itu banyak buku, banyak berbagai buku. Cukup kita jawab jamaknya saja, alaihi kutubun. Nah, alaihi kutubun. Ya, kita nggak ngitung ada berapa buku sih di atas meja. Ada banyak buku. Nah, kutubun, cukup jawab kutubun. Iya, kutubun. Kam rakaatan. Berapa rakaat? Kam rakaatan. Berapa rakaat? Kam rakaatan fil maghribi. Fihi, sahih. Nah, fihi salasu rakaatin. Fihi salasu rakaatin. Gampang ya, Bapak Ibu ya? Gampang sekali. Kam berapa rasul di dalam Al-Qur'an? Nah, sahih. Kam rasulan fil Qur'ani. Ada berapa rasul? Nah, oh, belum ya? 5. 25 atau 5? 25 yang ketahui. Iya, 25. Mal farqu bainan nabi wa rasul? Apa bedanya Bapak Ibu nabi dan rasul? Iya. Nabi untuk umat saja. Iya. Boleh kita definisikan seperti itu. Kalau rasul itu berarti membawa syariat baru. Kalau nabi berarti harus mengikuti syariat yang sebelumnya. Sudah ada. Kam rasul 25 belum ya? Belum. Iya. Setelah kam, Bapak Ibu. Setelah kam. Karena ada kam ini. Iya.
Kaidahnya bukan objek gitu ya. Iya, bukan. Bukan objek. Jadi bukan aktornya ya. Nah, Kalau kerja kan kasro. Juga nggak punya lain. nanti berbeda nanti ketika kita nanya jam dengan nanya harga, beda. Ketika nanya, saya sampai sini dulu ya Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu bisa mempraktekkan ini kam, ya sudah tahu kam itu berapa. Kemudian, oh latihan ini, nanti dikirim ya. Jawabannya ini yang ini. Jawabannya kan belum, ini kan kita bakal Nah, jawabannya berarti langsung saja ini. Di berapa buku di atas meja? Iya, langsung aja. Boleh jawab langsung ya. Nah, boleh jawab langsung, boleh. Atau kalau mau utuh yang kita pelajari, berarti kita ulangi alaihi. Ya, tapi kalau langsung angkanya juga boleh. Kam kitaban alal maktabi asyaratu kutubin. Tinggal milih ini jawabannya. Mudzakkar atau muannas. Kenapa? Ya kita tulis ya misalkan ya. Kam kitaban alal maktabi. Nah. Alaihi boleh. Alaihi. Nah. Alaihi. Bawahnya aja pakai garis kanan apa kok? Jawabannya Ustaz. Alaihi. Emang kalau perempuan gitu Ustaz, minta jawabannya Ustaz. Iya. Laki enggak. Pastian aja. Salah satu kutubin. Nah, alaihi. Kalau ini fihi atau fiha? Fiha karena Nah, karena kita nyebutnya maghrib, berarti fihi. Kalau kita menyebutkan fi sholatil maghrib, di sini kita menyebutkan fi sholatil maghribi atau fil maghribi, Bapak Ibu. Nah, fi sholatil sholat maghrib. Fi sholatil maghribi. Mudzakkar atau muannas? Sholatnya muannas. Limadza bil kasroh? Bukan Idhofah nilai. Fiha. Nah, fiha. Berapa rakaat Bapak Ibu? Nah, salah. Fiha salasu rokaatin fiha salasu rokaatin. Nahtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga menjadi pahala kebaikan keberkahan buat kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inni ulitu alaikum walastu biharikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.